Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan akan terjadi gerhana bulan total atau GBT pada Selasa 3 Maret 2026 atau hari ini. Fenomena alam ini dapat diamati secara langsung dari berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data BMKG, gerhana bulan total akan dimulai pada pukul 18.03 waktu Indonesia Barat dan mencapai puncak gerhana bulan pada pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. BMKG menjelaskan durasi gerhana dari fase gerhana mulai hingga gerhana berakhir akan memakan waktu 5 jam 41 menit 51 detik. Dan untuk durasi parsialitasnya akan berlangsung selama 3 jam 27 menit 47 detik. Sementara fase totalitas di mana bulan benar-benar berada dalam bayangan umbra bumi akan berlangsung selama 59 menit 27 detik. Berdasarkan prediksi BMKG, tahun ini akan mengalami 4 kali gerhana, yaitu 2 kali gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Namun, hanya gerhana bulan total 3 Maret 2026 saja yang dapat diamati dari Indonesia. Fenomena ini sebelumnya pernah terjadi pada Februari, tepatnya tanggal 21 Februari 2008, dan diprediksi akan kembali berasosiasi pada 13 Maret 2044 mendatang. Dan untuk mengetahui seperti apa fenomena gerhana bulan total langsung, kita akan berhubung dengan reporter Berita 1 Basudiwa Supraja dan juru kamera Yulisa Febiola di Planetarium Jakarta, dan ada juga rekan kontributor Berita 1 Algi Gifari di Boska Bandung. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Basudiwa terlebih dahulu. Diwa, sejauh ini seperti apa proses pengamatan gerhana bulan total di Planetarium tempat Anda melaporkan? Ya, selamat petang Soza. Bulan puasa Ramadan kali ini memang terasa sangat spesial karena bertepatan sekali dengan momen gerhana bulan total yang kebetulan juga di Taman Ismail Marzuki ini digelar pengamatan atau observasi secara langsung. Di belakang saya ini ada total 6 teleskop yang sudah disiapkan sejak sore hari tadi. Ini merupakan teleskop manual berkaliber zoom sebanyak 40 kali dengan panjang 1 meter dan lensa okuler setebal 25 mm. Saat ini memang sejatinya sudah bisa kita melihat secara langsung momen gerhana bulan total yang memang tadi diketahui 18.06 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan berlangsung nanti sekitar kurang lebih hingga 5 jam. Dan di belakang saya ini, selanjutnya saya akan mencoba mengajak Anda, ini merupakan salah satu teleskop tercanggih juga di sini yang dipasang oleh pihak Taman Ismail Marzuki. Ini merupakan teleskop yang bisa dirancang secara otomatis dan saat ini juga saya sudah bersama dengan edukator dari Planetarium Taman Ismail Marzuki. Halo Bapak. Halo, selamat. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Raihan. Pak, ini boleh dijelaskan nggak Pak, secara teknis teleskop satu ini dibandingkan dengan teleskop-teleskop lainnya yang dipakai oleh para pengunjung seperti apa Pak? Ya, jadi selain 6 teleskop yang kita gunakan untuk pengunjung umum, siapa saja bisa melihat, ada 1 teleskop khusus yang memang kita barikade ya, jadi nggak boleh ada yang ganggu untuk pemotretan atau kita sebutnya pemotretan astrofotografi ya astronomi fotografi. Teleskopnya khusus, dia dibanding yang lain teleskop manual harus digerakkan secara manual. Yang ini otomatis karena ada komputerisasinya, di mana kita sudah setup saat ini sesuai dengan lokasi di Jakarta, Lintang 6 Selatan, Bujur 106 Timur, dan kita sudah sesuaikan juga waktunya. GMT plus 7 dan lain sebagainya, dan sekarang sudah kita arahkan ke arah bulan berada. Sesuai perhitungan astronomi saat ini bulan sudah terbit tadi pukul 18.06 dari wilayah Jakarta, namun memang masih cukup rendah ya, karena bulan sudah dalam posisi gerhana menjelang puncak, sehingga gelap memang ya, sehingga memang butuh waktu beberapa saat untuk bisa terlihat di ufuk timur. Ditambah lagi kondisi cuaca sedikit berawan, alhamdulillah sih tidak setebal atau bahkan hujan seperti dari pagi. Saat ini cukup memungkinkan untuk bisa mengamati gerhana dari wilayah Jakarta Pusat ini. Oke. Pak, ini kalau misalkan ada
Dan juga potensi terjadinya hujan, antisipasinya seperti apa sih Pak? Ya, kalau untuk pengamatan astronomi seperti gerhana kali ini, atau seperti ilmuwan astronom di observatorium sekalipun, memang sayangnya observasi astronomi itu sangat tergantung oleh cuaca. Terutama ketika kita menggunakan gelombang optik ya, atau panjang gelombang optik, di mana memang awan tidak bisa ditembus oleh teleskop kita. Maka jika mendung atau bahkan hujan, tentu saja observasi tidak bisa dilakukan. Tapi meskipun begitu, kita sudah mempersiapkan di dalam itu ada giant video wall. Kita sudah siapkan live streaming dari lokasi-lokasi lain di Indonesia maupun di luar negeri yang sekiranya cerah dan mendapatkan gambar dari si gerhana bulan total. Jadi meskipun masyarakat yang sudah hadir sini mungkin mudah-mudahan tidak, misalnya gagal, nanti kita bisa ajak mereka untuk menonton di live streaming dari luar seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Berarti kita bisa melihat di link daerah-daerah lain juga Pak ya? Bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Itu tadi Souza penjelasan dari salah satu edukator di Planetarium Observatorium Taman Ismail Marzuki Jakarta. Dan memang kondisi saat ini momen pengamatan atau observasi di Taman Ismail Marzuki ini sukses mengundang perhatian banyak publik. Terbukti kami melihat banyak sekali masyarakat yang terus berbondong-bondong berkunjung ke wilayah Taman Ismail Marzuki, tepatnya berada di depan gedung Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Mereka kebanyakan juga dari remaja maupun juga dari kalangan anak-anak usia dini. Demikian Souza. Baik, terima kasih rekan Basudiwa untuk laporan langsung Anda. Tahan dulu dari wilayah Jakarta, tempatnya dari Planetarium. Kita akan bergeser pemirsa untuk melihat bagaimana situasi pengamatan yang dilakukan di kawasan Bandung. Ada di Boschka. Sudah ada rekan Algi di sana. Algi, kalau di tempat Anda mengamati, ini seperti apa proses yang tengah berlangsung? Boleh disampaikan Algi? Baik, selamat petang Zauza dan pemirsa untuk pengamatan gerhana bulan total pada kali ini yang dilakukan oleh peneliti Observatorium Boschka Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kali ini memang sejak siang hingga sore tadi persiapan terus dilakukan dan memasuki petang ini pengamatan terus dilakukan dan memang hasilnya jika dilihat dari sejak sore tadi begitu saudara pemirsa, pihak dari peneliti sendiri telah melakukan unit teleskop di sini begitu, kamera yang di mana diantaranya dari satu kamera ini akan terpasang dan disambungkan melalui perangkat lunak, dan di mana pihak dari peneliti sendiri akan melakukan siaran langsung menggunakan media sosial mereka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses terjadinya gerhana bulan total kali ini. Dan selain adanya kamera atau lensa yang digunakan untuk penelitian ini, ada satu unit begitu Zausa dan pemirsa, lensa yang dengan resolusi yang cukup tinggi begitu, berdiameter atau memiliki ukuran 10,2 cm, di mana memang kamera ini diperuntukkan untuk mengamati terjadinya gerhana bulan total yang memang untuk saat ini berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pihak peneliti begitu, kondisi cuaca di kawasan Lembang ini tidak mendukung sehingga berawan begitu, dan untuk secara kasat mata visual dari gerhana bulan tersebut tidak dapat terlihat, sehingga hingga saat ini masih dilakukan penelitian dan diharapkan kepada masyarakat atau warga yang tengah melihat atau menonton, menyaksikan secara langsung dari Observatorium Boschka ini, jika di antara masyarakat yang dapat melihat atau mengabadikan momen terjadinya gerhana bulan total yang puncaknya akan terjadi pada pukul 18:33 ini, jika dapat mengabadikannya, diharapkan dapat meng-tag atau menguploadkan dan memberitahu atau meng-tag. Baik, terima kasih rekan Algi Gifari untuk pantauan langsung informasi yang disampaikan dari Boschka Bandung, dan sebelumnya ada rekan Basudiwa dari Planetarium Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.